Baik, teman-teman, sebelum kita mulai terkait dengan penyampaian materi, diskusi, termasuk latihan soal, kita awali dengan doa, teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita diskusikan, dan apa yang kita latih pada malam hari ini dapat kita pahami dan dapat kita gunakan nantinya sebagai bekal dan modal untuk menjawab tes SKD CPNS tahun 2024. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, teman-teman. Amin. Semoga teman-teman diberikan kelancaran untuk mengikuti tahap demi tahap seleksi CPNS tahun 2024 ini, teman-teman. Hari ini merupakan hari pertama untuk pengumuman lolos administrasi. Apakah ada di antara teman-teman yang sudah mendapatkan kabar dari instansi masing-masing terkait dengan pengumuman administrasi untuk hari ini, teman-teman? Belum ya? Oke. Jadi silahkan ditunggu. Semoga teman-teman aman, tidak ada kendala, sehingga itu menjadi prasyarat mutlak bagi teman-teman untuk bisa mengikuti seleksi CPNS tahun 2024. Tapi kami percaya dan optimis, teman-teman kalau sudah uploadnya aman, sesuai dengan apa yang menjadi tagihan dari instansi dan formasi yang teman-teman lamar, itu tidak akan ada kendala yang berarti bagi teman-teman. Baik, untuk mempersingkat waktu, teman-teman, hari ini materinya cukup berat ya, teman-teman. Semoga teman-teman sudah mempersiapkan diri dengan baik, termasuk juga sudah makan malam, ditemani juga oleh minuman hangat, boleh teman-teman ya. Kita akan membahas materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi teman-teman, untuk materi Undang-Undang Dasar, sekali lagi, mohon dirubah stigma teman-teman bahwa yang akan muncul di soal itu hafalan pasal. Apa yang menjadi bunyi pasal tersebut. Itu tidak akan menjadi soal TWK tipe terbaru, teman-teman. Walaupun misalkan teman-teman tidak memiliki background pendidikan berkaitan dengan hukum, tidak berkaitan dengan ketatanegaraan ya, teman-teman. Tetapi kalau misalkan ada semangat dan ada niat yang baik, termasuk juga diikuti oleh latihan soal yang secara rutin, kami yakin dan percaya teman-teman akan bisa menaklukkan soal ini. Karena dari beberapa pendapat peserta SKD, materi Undang-Undang Dasar ini yang paling sulit. Tapi semoga malam hari ini dengan penyampaian materi dari kami, teman-teman bisa memahami berkaitan dengan materi Undang-Undang Dasar. Dan nantinya kami akan kirimkan melalui admin berkaitan dengan ringkasan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tipsnya teman-teman ya, sebelum kita mulai ke materi, jangan dihafalkan. Sekali lagi, jangan dihafalkan materi Undang-Undang Dasar, tapi dipahami. Ada pasal 1 sampai dengan pasal 37 yang wajib teman-teman pahami. Nanti kami akan kirimkan di Google Drive ya. Kami akan komunikasikan ke admin untuk menyampaikan kepada teman-teman bahwa ringkasan Undang-Undang Dasar ini nantinya akan sangat membantu teman-teman. Jadi ini modal yang cukup baik dan sangat baik bagi teman-teman sehingga untuk materi Undang-Undang Dasar dapat dipahami. Itu ya sebagai pendahuluan teman-teman sambil menunggu peserta yang lain yang bergabung. Baik, teman-teman, kita awali pembahasan Undang-Undang Dasar ini dengan perbedaan atau perbandingan antara sebelum dan sesudah amandemen terkait dengan ketatanegaraan, teman. Karena yang termuat dalam konstitusi kita itu berkaitan dengan lembaga-lembaga negara, teman. Termasuk juga hak dan kewajibannya atau berkaitan dengan kewenangan. Jadi yang terjadi sebelum di amandemen dan setelah amandemen ada lembaga yang hilang dan ada lembaga yang ditambahkan. Di kita ya teman-teman. Oke, itu yang dihilangkan adalah DPA teman-teman ya, di Lembaga Dewan Pertimbangan Agung. Kemudian kalau di Undang-Undang Dasar setelah amandemen, lembaga ini hilang teman-teman ya. Tapi ada lembaga baru yang muncul, adanya DPD dan ada juga lembaga MK dan KI. Itu terkait dengan penambahan dan pengurangan lembaga negara.
termasuk juga ada penambahan yang masuk ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum. Itu berkaitan dengan penambahan dan pengurangan. Berkaitan dengan kedudukan, mungkin teman-teman bisa mencermati bahwa kalau sebelum amandemen, MPR memiliki kedudukan yang tertinggi, teman-teman ya. Jadi kedudukannya tertinggi. Tapi setelah amandemen, kedudukannya setara antara MPR, Presiden, termasuk juga lembaga kehakiman, BPK, dan KPU. Di mana anggota MPR itu terdiri dari anggota DPR plus anggota DPD, teman-teman. Jadi untuk menjadi anggota DPR itu sudah otomatis termasuk anggota MPR. Begitu juga kalau anggota DPD sebagai lembaga perwakilan daerah di tingkat nasional, teman-teman, itu otomatis juga menjadi anggota MPR. Terkait dengan hak dan kewenangannya nanti kita akan bahas. Kemudian berkaitan dengan tata urutan perundang-undangan, sekali lagi teman-teman, Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah hukum tertinggi, teman-teman. Ini hukum tertinggi. Atau disebut juga dengan istilah lainnya adalah hukum dasar. Bukan Pancasila, teman-teman. Mungkin di pertemuan sebelumnya sudah dibahas bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Bukan hukum tertinggi atau hukum dasar. Karena yang paling tinggi kedudukannya, teman-teman, itu adalah Undang-Undang Dasar. Kemudian yang paling rendah itu peraturan daerah atau Perda. Ini ada provinsi dan kabupaten ya. Jadi ada dua, provinsi, kemudian ada kabupaten atau kota, teman-teman. Ya. Kemudian di bawah Undang-Undang Dasar ada MPR, juga ada undang-undang, Perpu, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Ini berkaitan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang paling penting berikutnya, yang wajib teman-teman pahami dan kuasai, bahwa tidak hanya Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang pernah berlaku di Indonesia. Ada 4 jenis, ya, termasuk juga 5 periode, teman-teman, yang pernah berlaku di Indonesia. Jadi bagaimana Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu pertama kali disahkan tanggal 18 Agustus oleh PPKI. Di pertemuan sebelumnya sudah disinggung berkaitan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar dan Pancasila oleh PPKI tanggal 18. Tetapi tidak bertahan lama, teman-teman ya. Karena ada perjanjian konferensi meja bundar di Den Haag Belanda yang mengakibatkan kita harus berbentuk serikat. Sehingga namanya ketika itulah Republik Indonesia Serikat. Sehingga yang berlaku bukan lagi Undang-Undang Dasar, teman-teman, tapi Konstitusi RIS. Ini pun juga bertahan sangat singkat, teman-teman. Karena setelah diterapkan Konstitusi RIS, nyatanya tidak sesuai dengan prinsip dan tujuan para pendiri bangsa kita. Sehingga kembali di mana dari berbentuk serikat menjadi negara yang berbentuk kesatuan, teman-teman, di 17 Agustus 1950. Sekali lagi, tanggal-tanggalnya tidak perlu teman-teman hafalkan ya, tidak perlu dihafalkan. Jadi gunakan memori teman-teman untuk menghafal konsepnya. Untuk tanggal-tanggalnya tidak perlu dihafalkan. Kemudian setelah selesai berlakunya Konstitusi RIS, teman-teman, berlaku kembali Undang-Undang Dasar, tetapi ada kata S-nya. S-nya ini apa, teman-teman? Mungkin ada yang bisa menambahkan di dalam kolom chat. Undang-Undang Dasar S, apakah serikat, sosialis, atau apa? Sementara. Oke, good, Maya. Terima kasih bantuannya. Bahwa Undang-Undang Dasar sementara itu diberlakukan setelah Konstitusi RIS 1950. Kenapa bersifat sementara, teman-teman? Karena ketika itu dibentuklah Dewan Konstituante. Dewan Konstituante ini yang akan membuat Undang-Undang Dasar yang baru. Itu secara tujuan awalnya. Tetapi, teman-teman, setelah berlangsungnya berbagai persidangan oleh Dewan Konstituante, nyatanya tidak menghasilkan suatu Undang-Undang Dasar yang baru, teman-teman. Sehingga Presiden Soekarno ketika itu mengeluarkan dekret presiden yang biasa disingkat dengan dekret presiden 5 Juli 1959. Salah satu keputusannya adalah kembali menerapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu, teman-teman. Sehingga
Undang-Undang Dasar sementara tidak berlaku kembali, teman-teman, tapi berlakunya adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian, setelah Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu berlaku, pasca reformasi ini diadakanlah perubahan atau amandemen. Jadi amandemen terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu terjadi 4 kali, teman-teman, ya, dimulai dari 19 Oktober tahun 1999. Itu terkait dengan periode konstitusi. Jadi kami sudah siapkan materi yang paling inti, yang paling singkat, yang paling sering muncul, teman-teman, pada pelaksanaan SKD CPNS maupun SKD CPNS kedinasan. Kemudian terkait dengan perbedaan, ya, sebelum dan setelah amandemen, silakan nanti teman-teman cermati bahwa yang paling umum yang kami sampaikan ada penambahan, teman-teman, ya. Tidak ada pengurangan terkait dengan jumlah bab, pasal maupun ayat, tapi ada penambahan. Kemudian dari sistematikanya perbedaannya, kalau sebelumnya itu ada penjelasan, kalau setelah amandemen penjelasannya itu dihilangkan dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Artinya dipisahkan, tidak menjadi satu kesatuan, teman-teman. Sehingga untuk mencari penjelasannya tinggal kita kaitkan yang berkaitan dengan pasal tersebut, dicari di penjelasan secara terpisah dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Terkait dengan jumlah bab, jumlah pasal, ini juga sama seperti tanggal, ya, teman-teman. Kami harapkan teman-teman tidak perlu menghafal ini, karena memang dari soal-soal terakhir itu tidak ada berkaitan dengan pertanyaan berapa jumlah bab, berapa jumlah pasal, tapi yang ditanyakan adalah apa yang menjadi implementasi dari pasal tersebut. Itu, teman-teman. Tapi kita wajib pahami konsepnya terlebih dahulu. Ini berkaitan dengan 4 kali, ya, perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi dilakukan oleh MPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan merubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kemudian ini pasal yang tidak diamandemen di dalam Undang-Undang Dasar kita. Termasuk juga pasal 29 yang paling sering muncul, ya, teman-teman. Ini berkaitan dengan agama, ya. Kemudian pasal 35 berkaitan dengan identitas nasional. Nanti kita akan bahas pasal-pasal tersebut. Kemudian kalau sudah kita membahas Undang-Undang Dasar, teman-teman, itu tidak bisa terlepas dari namanya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di mana pembukaan ini terdiri dari 4 alinea atau 4 paragraf, ya, teman-teman. Jadi paragraf pertama diawali dengan huruf B, ya, bahwa sesungguhnya. Kemudian paragraf yang kedua itu D, ya. Paragraf 3 itu A, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemudian paragraf keempat itu K, sehingga biasa kami gunakan singkatan bedak, ya, untuk mengingat apa yang menjadi kalimat pertama dari setiap alinea Undang-Undang Dasar, khususnya pada pembukaan. Yang paling penting, di mana di alinea yang keempat itu ada Pancasila dan tujuan negara. Jadi ada Pancasilanya sebagai dasar negara, kemudian ada tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Mohon maaf, teman-teman. Jadi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan lain sebagainya, teman-teman. Mohon maaf. Kami ulangi, teman-teman. Di alinea yang keempat itu termuat tujuan negara. Mulai dari melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, cerdaskan kehidupan bangsa dan ikut meluaskan kehidupan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian di alinea yang kedua itu menyatakan cita-cita, teman-teman, ya, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini cita-cita. Kalau di alinea keempat itu tujuan. Kalau di alinea pertama pernyataan kemerdekaan. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Jadi ini makna, teman-teman, ya. Makna alinea pertama, makna alinea kedua, makna alinea ketiga, bahwa tidak sembarangan, teman-teman, di mana pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang diambil dari Jakarta Charter, ya, teman-teman. Kalau
kalau masih ingat dengan konsep Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, inilah hasilnya. Tapi yang membedakan hanya di sila pertama. Di mana di alinea keempat itu memuat tujuan negara, bentuk negara, rumusan Pancasila, sampai dengan berdasarkan konstitusi. Jadi silakan teman-teman cermati berkaitan dengan materi. Kemudian itu maknanya, ya teman-teman. Ada juga konsep pokok pikiran. Ini mohon dibedakan teman-teman. Sekali lagi, ini adalah makna. Makna itu disesuaikan dengan bunyi dari alinea. Bunyi dari paragraf, teman-teman. Tapi kalau pokok pikiran, itu kita sesuaikan dengan Pancasila, teman. Alinea pertama, itu adalah sila ketiga. Ini sudah menjadi aturan baku ya, teman-teman, yang termuat di dalam TAP MPR Republik Indonesia. Kemudian alinea kedua itu sila kelima. Alinea ketiga, teman-teman, itu sila yang keempat. Dan alinea keempat itu sila satu dan sila 2. Mohon dibedakan. Kalau tadi makna sesuai dengan paragraf atau alinea, kalau pokok pikiran kita kaitkan dengan sila-sila Pancasila. Baik, sebelum lanjut, agar tidak terlalu ngebut kami menjelaskan. Kami berikan kesempatan bagi teman-teman kalau ada pertanyaan sampai dengan materi pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Silakan teman-teman. Ada yang ingin disampaikan? Sampai lupa kami menyampaikan kepada teman-teman selamat malam minggu ya, teman-teman. Luar biasa, teman-teman di tengah gempuran malam minggu masih siap mengikuti kelas online fokus TWK pada malam hari ini. Yakinlah teman-teman, perjuangan dan pengorbanan teman-teman akan membuahkan hasil yang manis nantinya di pelaksanaan SKD CPNS tahun 2024. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan disampaikan lewat kolom chat atau bisa disampaikan secara langsung ya, teman-teman. Terima kasih Yasmin. Bani juga menyampaikan kata aman, itu maknanya kita bisa lanjut ya ke soal berikutnya. Juga dengan Melan Ayu. Baik, teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya berkaitan dengan lembaga negara. Ini konsep ketatanegaraan, teman-teman. Ada istilahnya trias politika ya, teman-teman. Yang diterapkan di Indonesia ada eksekutif, kemudian legislatif, kemudian ada yudikatif. Dan kalau di Indonesia, teman-teman, ditambahkan dengan konsep eksaminatif, teman-teman. Jadi ada konsep baru eksaminatif. Eksekutif itu adalah melaksanakan undang-undang. Dalam hal ini adalah presiden, wakil presiden, dan para menteri. Kalau legislatif itu yang membuat atau merumuskan undang-undang. Dalam hal ini adalah MPR, DPR, dan DPD. Kemudian yudikatifnya itu MK, MA, dan KY. Lalu ada lembaga eksaminatif. Inilah BPK, teman-teman ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi mohon dipahami apa yang dimaksud dengan legislatif itu adalah lembaga perwakilan rakyat, teman-teman, MPR, DPR, dan DPD. Itu juga kita gunakan sebagai clue untuk mencari jawaban terbaik nantinya ketika soal TWK menggunakan konsep-konsep ini. Berikutnya, kita masuk kepada isi dari Undang-Undang Dasar tahun 1945, teman-teman. Berkaitan dengan kewenangan dari lembaga-lembaga negara yang sudah kita sebutkan tadi, teman-teman. Mulai dari MPR. MPR itu termuat di pasal 3, teman-teman. Ini sudah menjadi ringkasan dan inti dari lembaga MPR itu sendiri. Yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Jadi siapa lembaga yang bertugas untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, yaitu MPR. Sampai 4 kali ya, teman-teman. Sementara tidak menutup kemungkinan kalau MPR sudah berkehendak, itu bisa amandemen berikutnya. Tapi sementara baru 4 kali. Kemudian melantik presiden dan wakil presiden. Itu yang akan dilaksanakan bulan depan, teman. Kemudian lembaga MPR juga dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden pada masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, kalau sudah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan keputusan presiden itu melanggar peraturan perundang-undangan, itu sebenarnya dapat diberhentikan. Atau istilah lainnya dengan
konsep impeachment, teman-teman. Itu lewat Mahkamah Konstitusi, tetapi sebelum ke Mahkamah Konstitusi diajukan oleh DPR. Diajukan oleh DPR, kemudian diputuskan untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi, teman-teman. Setelah itu baru diputuskan oleh MPR terkait dengan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden kalau melanggar peraturan perundang-undangan. Itu secara prosedur, teman-teman. Tapi cukup sulit ya, teman-teman. Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer, diangkat dan diberhentikan oleh MPR. Tapi berkaitan dengan sistem pemerintahan kita, presidensil ya, teman-teman, itu dilakukan pengangkatan oleh rakyat, dipilih oleh rakyat, tapi diberhentikan boleh lewat MPR, tapi dengan prosedur yang cukup sulit. Kemudian, kewenangan presiden, teman-teman. Jadi, kewenangan presiden itu mengajukan, ya. Jadi, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. RUU atau rancangan undang-undang itu dibuat presiden bersama dengan DPR. Begitu juga dengan rancangan undang-undang APBN. Dari rancangan untuk menjadi undang-undang, teman-teman, harus ada keputusan dua lembaga negara. Dalam hal ini adalah Presiden bersama dengan DPR. Kemudian, Presiden juga berwenang menetapkan, yaitu peraturan pemerintah dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian, Presiden juga berwenang untuk mengesahkan undang-undang yang sudah disetujui oleh Presiden bersama dengan DPR. Kemudian, Presiden juga memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kemudian, Presiden juga berwenang menyatakan perang, perdamaian, dan tanda bahaya itu dengan pertimbangan DPR, teman-teman ya. Jadi ada pertimbangan DPR di sini. Untuk menyatakan perang, tanda bahaya, termasuk juga membuat perjanjian itu bersama dengan DPR. Kemudian, isi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar kita berikutnya, teman-teman, ini yang paling sering muncul, teman-teman. Mohon dicermati dan dikuasai, teman-teman. Berkaitan dengan pasal 14. Jadi di dalam pasal 14, ini dari tahun ke tahun, teman-teman, ini sering sekali muncul ya. Kewenangan presiden berkaitan dengan gerasi dan rehabilitasi. Jadi gerasi itu maknanya adalah pemotongan masa tahan. Kalau rehabilitasi pengembalian nama baik termasuk hak-haknya. Jadi diberikan oleh presiden dengan pertimbangan siapa, teman-teman? Mungkin ada yang bisa menjawab di kolom chat ya. Sambil kita diskusi. Kewenangan presiden dalam pemberian gerasi dan rehabilitasi itu dengan memperhatikan pertimbangan dari lembaga negara apa? Nurul, DPR, yang lain sepakat atau punya jawaban yang berbeda? Sambil kita mempelajari apa sebenarnya yang termuat dalam Undang-Undang Dasar kita yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara. Oke, berkaitan dengan gerasi dan rehabilitasi itu kewenangan presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari MA, teman-teman ya. Mohon maaf Nurul, mungkin bisa dicoba untuk pertanyaan berikutnya, itu baru jawabannya DPR ya, yang di bawahnya. Amnesti dan abolisi atau AA ya, itu DPR. Oke, pertimbangan DPR ya. Sekali lagi, gerasi dan rehabilitasi itulah Mahkamah Agung. Amnesti dan abolisi, amnesti itu pengampunan. Abolisi penyelesaian penuntutan di muka pengadilan. Itu berkaitan dengan kewenangan presiden. Jadi kalau GR ya, kami singkat biasanya dengan kata GR ya. GR itu Mahkamah Agung. Kalau amnesti abolisi itu lembaganya adalah DPR, teman-teman. Kemudian pemberian tanda gelar, tanda jasa, dan lain-lain, tanda kehormatan itu juga memperhatikan pertimbangan dari DPR, teman-teman ya. Oke. Kemudian membentuk Dewan Pertimbangan, mengangkat duta dan konsul, ini juga memperhatikan DPR sebagai lembaga check and balances, teman-teman ya. Kalau mengangkat dan berhentikan menteri, itu tidak perlu persetujuan DPR. Karena mengangkat dan berhentikan para menteri, itu merupakan hak prerogatif dari presiden.
Itu teman-teman. Kemudian mengangkat anggota Komisi Yudisial. Itu berkaitan dengan kewenangan presiden. Lanjut kita ke lembaga legislatif, ya DPR. Jadi memberikan persetujuan. Tadi berkaitan teman-teman dengan lembaga presiden kita bahwa DPR itu memberikan persetujuan ketika menyatakan perang, perdamaian, termasuk juga perjanjian internasional. Memberikan persetujuan kepada Perpu, persetujuan kepada rancangan APBN, termasuk juga calon hakim agung dan anggota Komisi Yudisial. Berikutnya, DPR juga memberikan usul berkaitan dengan memberhentikan presiden dan wakil presiden yang sudah kita bahas pada kewenangan MPR. Bahwa proses pemberhentian presiden pertama kali itu diusulkan oleh DPR, teman-teman. Baru DPR menyetujui dan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Setelah ke Mahkamah Konstitusi memutuskan, baru diberhentikan oleh MPR, teman-teman. Itu prosedurnya. Kemudian memberikan pertimbangan berkaitan dengan pengangkatan duta dan konsul ya, atau pengangkatan duta besar yang dimaknai di sini. Kemudian tadi pertanyaan yang kami sampaikan kepada teman-teman berkaitan dengan presiden berikan pertimbangan untuk amnesti dan abolisi, termasuk juga rancangan undang-undang dan APBN. Membentuk undang-undang dan memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Itu kewenangan dari DPR. Jadi secara inti ini yang menjadi kewenangannya. Kami berupaya memberikan yang terbaik kepada teman-teman agar lebih mudah mempelajari. Kalau misalkan teman-teman membuka secara langsung ya, yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar, mungkin akan lebih sulit, bahkan sangat sulit untuk menguasainya. Kami berupaya di kelas online Fokus TWK ini, teman-teman mendapatkan intisarinya dari Undang-Undang Dasar, tinggal lebih cepat dan lebih mudah dipahami. Kemudian fungsi, teman-teman. DPR memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi legislasi. Legislasi berkaitan dengan undang-undang. Fungsi anggaran itu berkaitan dengan anggaran atau dalam hal ini APBN. Tetapi dengan perhatikan pertimbangan dari DPD. Fungsi pengawasan yaitu mengawasi pelaksanaan dari undang-undang itu sendiri. Ada 3, sekali lagi, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kemudian hak, teman-teman, ya. Ini yang sering sekali muncul di dalam Ketatanegaraan Indonesia. Ada hak angket. Ini kemarin sempat ramai ya, teman-teman, waktu pemilihan presiden dan wakil presiden. Hak angket itu maknanya adalah mengadakan penyelidikan, teman-teman. Kalau hak imunitas, imun tubuh ya, ini juga berkaitan dengan hal tersebut. Jadi kekebalan. Ini DPR memiliki hak kekebalan tidak dapat diganggu-gugat di muka pengadilan atas ucapan dan penyampaiannya dalam persidangan. Dalam sidang DPR kalau menyampaikan kata yang keras itu tidak dapat digugat di muka pengadilan. Itu disebut sebagai hak imunitas. Hak menyatakan pendapat, hak budget, ini berkaitan dengan APBN, teman-teman. Kemudian ada hak interpelasi, meminta keterangan, teman-teman. Itu berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh. Sebelum kita lanjut, teman-teman, apakah bisa terdengar dengan jelas suara yang kami sampaikan? Kami ingin memastikan teman-teman mendapatkan materi yang jelas dan tidak diganggu oleh jaringan-jaringan yang kurang baik. Mohon diberikan komentar, teman-teman, di kolom chat. Baik, terima kasih Melan Ayu. Teman-teman yang lain, masih semangat? Kita memperdalam materi Undang-Undang Dasar pada malam hari ini yang materi paling sulit dianggap oleh beberapa peserta SKD CPNS. Baik, kalau masih cukup jelas, termasuk suara dan materi yang kami sampaikan, itu tandanya kita bisa lanjut. DPD. Nah, teman-teman, ini lembaga Dewan Perwakilan Daerah. Tapi kedudukannya di pusat, teman-teman ya. Ini jangan sampai salah konsep, teman-teman ya. DPD ini adalah Dewan Perwakilan Daerah, bukan DPRD. Kalau DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baru tingkat provinsi maupun kabupaten kota, teman-teman. DPD ini adalah lembaga tinggi negara
yang menjadi perwakilan daerah di tingkat nasional, yang jumlahnya 4 orang setiap provinsi. Jadi mengajukan pembahasan dan pengawasan rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran serta penggabungan daerah, termasuk juga pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, keuangan pusat dan daerah. Jadi secara umum DPD ini berkaitan dengan kepentingan daerah yang disampaikan ke tingkat pusat. Kemudian mengajukan pertimbangan pengawasan atas rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Kemudian memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kemudian ini yang sedang ramai-ramainya beberapa tahun terakhir teman-teman ya. Bahkan mengakibatkan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi yang menyampaikan bahwa Indonesia darurat demokrasi teman-teman ya. Berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, kami percaya dan yakin ini akan muncul sebagai salah satu soal di SKD CPNS tahun 2024. Karena setiap tahun Mahkamah Konstitusi tetap menjadi bagian dari materi soal. Mohon dikuasai dengan baik ya teman-teman, apa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama berkaitan dengan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Jadi tidak ada tingkat banding, ada tingkat kasasi. Jadi keputusan pertama dan terakhir. Kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Memutus pembubaran partai politik. Kemudian memberikan keputusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden. Ini yang kami sampaikan tadi terkait dengan pemberhentian. Kemudian berkaitan dengan lembaga negara yang lain ya, dari Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk ini yang luput dari slide ini ya teman-teman, kami sampaikan secara langsung bahwa Mahkamah Konstitusi itu memiliki kewenangan judicial review teman-teman, atau menguji peraturan undang-undang terhadap undang-undang dasar. Konstitusi maknanya adalah undang-undang dasar teman-teman. Ya, konstitusi ini maknanya adalah undang-undang dasar. Sehingga kalau ada undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar yang diuji materikan kemana? Ke Mahkamah Konstitusi. Undang-undang pemilu misalkan, itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Kalau sudah menguji peraturan terhadap undang-undang dasar itu konstitusi. Kemudian Mahkamah Agung. Ini mengadili pada tingkat paling tinggi, ada tingkat kasasi. Dan Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan menguji teman-teman, sama seperti MK. Tetapi bedanya, ini mau dibedakan. Kalau tadi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar di Mahkamah Konstitusi, tapi kalau Mahkamah Agung, dia menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Yang di bawah undang-undang, seperti yang kami sampaikan di slide pertama tadi, itu ada peraturan pemerintah, ada juga keputusan presiden, sampai peraturan daerah, itu yang dimaksud sebagai peraturan yang berada di bawah undang-undang. Itu diuji terhadap undang-undang, itu di Mahkamah Agung. Kalau ada kata undang-undang dasarnya, baru di Mahkamah Konstitusi. Kemudian tadi pertanyaan yang kami ajukan kepada teman-teman berkaitan dengan memberikan pertimbangan gerasi dan rehabilitasi. Ini dari presiden, tetapi memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung atau MA. Kemudian Komisi Yudisial, teman-teman. Ini bukan pengadilan, bukan juga hakim, tapi lembaga pengawasan hakim, teman-teman ya. Jadi mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat hakim, teman-teman. Jadi intinya lembaga pengawasan hakim. Oke, teman-teman, itu berkaitan dengan inti materi yang ingin kami sampaikan pada malam hari ini kepada teman-teman. Ini merupakan isi yang termuat berkaitan dengan ketatanegaraan Indonesia dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 setelah amandemen 4 kali, teman-teman. Sebelum kita lanjut ke latihan soal, semoga teman-teman masih semangat dan masih antusias. Silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan kita diskusikan pada malam hari ini berkaitan dengan materi Undang-Undang Dasar. Kami sengaja kelas kami batasi jumlahnya dengan harapan teman-teman tidak canggung ya, tidak ragu, tidak merasa minder untuk bertanya.
Kalau kelasnya sangat banyak, ini sudah banyak yang ingin masuk teman-teman, tapi kami batasi. Kami tidak ingin diskusi yang terjadi itu tidak maksimal sehingga teman-teman tidak memahami dengan baik apa yang kami sampaikan, termasuk ada keraguan kalau ada pertanyaan. Makanya kami maksimalkan jumlah dari peserta ini adalah 30 setiap batchnya. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Kami sangat senang bisa mengantarkan teman-teman untuk lancar dalam pelaksanaan SKD CPNS khususnya materi DWK. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Silakan disampaikan secara langsung atau mungkin disampaikan dalam kolom chat. Baik, ada pertanyaan dari Bani berkaitan dengan pertikaian antara MK dan lembaga negara lain. Yang menengahi siapa? Berkaitan dengan lembaga negara, misalkan konflik antara DPR dan Presiden. Karena kewenangannya itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar, itu diatasi oleh MK atau Mahkamah Konstitusi. Jadi kewenangan dari lembaga negara yang berkonflik misalkan antara KPU kemudian bersama dengan DPR, DPR bersama dengan DPD misalkan berkaitan dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar itu oleh MK. Tetapi kalau misalkan pertanyaan Bani, MK dan lembaga negara lain. MK ini lembaga yang memiliki pengawasan khusus, ya, lembaga pengawas dari MK atau MKMK namanya, Lembaga Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sehingga kalau MK bertentangan dengan lembaga negara lain, makanya yang mengatasi adalah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Gitu teman-teman. Tapi kalau di luar MK, lembaga negara lain di luar MK itu Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengatasinya. Begitu Bani ya. Semoga bisa dipahami. Karena itu merupakan salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, yaitu menyelesaikan pertikaian antara lembaga negara yang diatur oleh undang-undang. Teman-teman yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin Bani, ada yang ingin disampaikan kembali sebelum kita lanjut ke latihan soal? Bisa kita lanjutkan teman-teman ke latihan soal kita pada malam hari ini? Kami ingin konfirmasi dari teman-teman di tengah malam minggu ya. Silakan teman-teman sambil santai, rileks, kemudian minum kopi, minum teh, dan ngemil ya, boleh sambil santai sehingga kita rileks belajarnya teman-teman. Jadi tapi bisa dipahami gitu. Baik, terima kasih Tia, Melan, dan Burja yang sudah menyatakan lanjut ke latihan soal. Itu tandanya teman-teman sudah siap. Kita mulai dari soal yang pertama, teman-teman. 45 detik ya, teman-teman. Kami harapkan teman-teman sudah bisa memilih jawaban yang terbaik. Sekali lagi bukan bunyi pasalnya yang menjadi pertanyaan dari soal undang-undang dasar, tapi implementasinya.
Baik, teman-teman, waktunya sudah habis untuk soal yang pertama ini berkaitan dengan pasal 34 ya. Jadi pasal 34 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara dan kita kaitkan pasal ini dengan Pancasila. Itu pasal itu berapa? Itu berkaitan dengan soal pertama ini teman-teman ya. Adapun implementasi Pancasila yang sesuai dengan pasal 34. Dari teman-teman itu sudah memilih opsi yang B, C, dan opsi yang E. Totalnya ada 14 orang yang sudah memilih, 15-nya belum memilih jawaban. Kami harapkan teman-teman yang lain nantinya bisa berpartisipasi untuk mengisi kuis atau polling. Berkaitan dengan bagaimana anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Jadi negara memiliki tanggung jawab untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan negara kepada warga negaranya. Kalau opsi yang A, menghargai masyarakat miskin dan anak terlantar sebagai sila kedua. Ini tidak merupakan implementasi sila kedua. Kalau sila kedua, secara konsep teman-teman adalah sesama warga negara, sesama manusia. Kalau di pasal 34, negara yang hadir. Jadi hubungan negara atau pemerintah kepada warga negaranya. Sehingga opsi yang B adalah opsi yang terbaik teman-teman ya. Jadi sila kelima, keadilan. Jadi memberikan jaminan sosial dari negara kepada warga negaranya. Kenapa bukan opsi yang C misalkan? Tidak mengucilkan serta mendiskriminasi fakir miskin. Ini bukan menunjukkan persatuan teman-teman. Karena di pasal 34 negara itu memiliki tanggung jawab memberikan jaminan sosial. Jadi memberikan sebuah bantuan. Jadi bansos atau program dari afirmasi kepada teman-teman kita yang kurang mampu. Kenapa bukan opsi yang E? Memberikan bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan bukan sila ketiga teman-teman ya. Ini sila kelima. Ini sila kelima ya. Narasi awalnya sudah bersifat baik, tapi ini bukan sila ketiga. Kalau sila ketiga lebih pada persatuan, lebih pada nasionalisme, teman-teman. Tapi ini berkaitan dengan sila kelima. Kalau opsi yang D jelas ini bukan sila keempat. Lanjut soal berikutnya, teman-teman. Soal nomor 2. Silahkan teman-teman yang lain untuk segera mengirimkan jawaban terbaik untuk soal nomor 2. Baik, waktunya sudah habis ya teman-teman. Untuk soal nomor 2 ini, tingkat kemiripannya sangat tinggi teman-teman. Inilah disebut sebagai soal TWK tipe terbaru. Bahwa pasal 27 ayat 1. Kami harapkan teman-teman juga sambil melihat ya dan mempelajari Undang-Undang Dasar tahun 1945 sambil juga di aplikasi gadget atau handphone teman-teman atau juga boleh searching di Google atau di laptop terkait dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sehingga ketika kita membahas dan latihan soal, itu langsung kita melihat materinya secara langsung. Karena yang ditanya bukan bunyi pasalnya, tetapi bagaimana prinsip yang termuat di pasal 27 ayat 1. Dan teman-teman bervariasi jawaban yang dipilih. Jadi
Opsi yang A, B, C, D, dan opsi yang E yang dipilih oleh Prof. Karena antar opsi ini tingkat kemiripannya sangat tinggi. Kita akan analisis ya teman-teman satu persatu dari opsi yang A, kesetaraan di mata hukum dan pemerintahan. Karena di pasal 27 ayat 1 memang berkaitan dengan warga negara terkait dengan hukum dan pemerintahan. Kalau opsi yang B, ini juga sama hukum dan pemerintahan. Tetapi bedanya kesetaraan di mata hukum. Kalau yang B, persamaan kedudukan. Kalau opsi yang C, kesamaan hak dalam bidang hukum dan pemerintahan. Ini berkaitan dengan hak. Kalau opsi yang D, kesetaraan status. Kalau opsi yang E, keseimbangan posisi. Sekarang kita kaitkan berdasarkan pasal 27 ayat 1. Kita lihat berkaitan dengan pasal 27 ayat 1, teman-teman ya. Bukan dilihat dari bagus dan tidaknya, teman-teman ya. Tapi kita lihat dari prinsip utamanya. Apakah kesetaraan di mata hukum, apakah persamaan kedudukan. Gitu. Opsi yang paling tepat, teman-teman, itu adalah opsi yang B, teman-teman. Nanti bisa dicermati bahwa di dalam pasal 27 ayat 1 dinyatakan bahwa persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Bukan kesetaraan di mata hukum. Tapi kita gunakan konsepnya adalah persamaan kedudukan. Itu ya, teman-teman. Inilah soal TWK di terbaru. Jangan sampai terkecoh karena bagus ya opsi yang A gitu ya. Tapi kita harus cermati apa yang di prinsip utamanya. Persamaan kedudukan, teman-teman. Istilah lainnya juga bisa kita masuk ke opsi yang A. Tapi kita pilih jawaban terbaik, teman. Sehingga opsi yang paling tepat, opsi yang B. Selamat 5 orang yang sudah menjawab opsi yang B. Semoga teman-teman yang masih salah di soal berikutnya bisa menjawab dengan tepat. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 3. Berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Hanya satu kata bedanya, teman-teman. Mohon bisa mencermati. Jadi teman-teman silakan diklik di quiz ya yang sudah muncul di layar teman-teman yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Kami sudah mengirimkan polling atau quiz. Teman-teman tinggal memilih berdasarkan opsi yang dirasa jawaban terbaik untuk soal nomor 3 ini. Baik teman-teman, waktunya sudah habis untuk soal nomor 3. Kami akhiri ya untuk kesempatan teman-teman memilih opsi terbaik lewat quiz. Ada 15 peserta yang sudah memilih. Dan 20 peserta keseluruhan, ada 5 yang tidak memilih jawaban. Kami harapkan teman-teman semuanya bisa berpartisipasi ya. Berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi yang sudah kita bahas tadi, istilah lainnya adalah judicial review, teman-teman. Apa istilah lain dari judicial review? Apakah menguji, apakah meninjau, apakah memeriksa, mengkaji, ataukah mengevaluasi? Opsi yang paling tepat itu adalah menguji, teman-teman ya. Jadi yang diuji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi kalau ada yang bertentangan, ada yang tidak sesuai, itu ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi selamat teman-teman sudah menjawab dengan tepat, walaupun ada 4 orang yang menjawab yang B, C, D, dan opsi yang E. Baik, teman-teman pejuang CPNS tahun 2024. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, silakan kalau ada pertanyaan dari 3 soal pertama yang sudah kita bahas. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan disampaikan, teman-teman. Atau mungkin bisa disampaikan lewat kolom chat.
Bisa dipahami tiga soal yang sudah kita kerjakan, teman-teman? Bisa kita lanjutkan? Kami minta konfirmasi. Ya, soal nomor dua kita wajib juga mengetahui apa yang menjadi prinsip dasar dari pasal tersebut. Tetapi tidak dihafalkan, teman-teman. Inilah menjadi spesialis dari Undang-Undang Dasar. Kita tidak menghafal, tapi kita tahu prinsip dasarnya, gitu, di soal nomor 2. Sehingga teman-teman mau tidak mau, suka tidak suka ya, harus berupaya mulai dari sekarang karena waktunya masih cukup ya, kurang lebih lagi beberapa minggu sebelum tes. Teman-teman nanti kami akan kirimkan via admin. Silakan teman-teman cermati berkaitan dengan ringkasan singkat dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu bisa teman-teman gunakan sebagai acuan. Pasal yang sering muncul ya, ini pasal-pasal yang kita bahas pada malam hari ini, Desi Pratiwi. Kami sudah pilih ini berdasarkan pengalaman peserta dari siswa kami yang sudah mengikuti SKD tahun 2023 dan lintasan tahun 2024. Gitu. Termasuk pasal yang tadi, pasal 34 ya. Dan pasal 27 sudah kita bahas. Sehingga teman-teman fokus kepada soal-soal berkaitan dengan pasal tersebut. Kalau dalam tes SKD CPNS, teman-teman, tidak semuanya berkaitan dengan pasal dari soal. Kalau tidak salah, itu ya. Kalau tidak salah, artinya benar ya, teman-teman ya. Itu 3 sampai dengan 4 maksimal. Paling 2 sampai dengan 3. 4 itu berkaitan dengan lembaga kewenangan negara ya. Itu berkaitan dengan pasal, itu 2 sampai dengan 3. Misalnya berkaitan dengan kewenangan lembaga negara. Begitu ya, teman-teman. Wah, ini berat ya kalau kita harus menghafal pasal 28A sampai dengan J karena teman-teman bukan backgroundnya anak hukum ya. Tapi kalau anak hukum, kalau ditanya pasti hafal semua. Tidak harus dipahami, ya, tidak harus dihafal. Karena pasal 28A sampai dengan J itu memang khusus berkaitan dengan hak asasi manusia. Tapi teman-teman wajib memahami pasal 28A sampai dengan J tentang hak asasi manusia. Ini dari tahun ke tahun tidak ditanya berkaitan dengan pasal 28A sampai dengan J. Gitu. Sehingga teman-teman kami harapkan tidak menghabiskan memori teman-teman dengan menghafal dan memahami pasal khusus 28A sampai dengan J karena berkaitan dengan hak asasi manusia. Baik, kita lanjutkan dulu ya teman-teman. Karena masih cukup banyak soal yang harus kita bahas. Soal nomor 4 berkaitan dengan penduduk dan warga negara. Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Jadi soal TWK tipe terbaru sangat singkat ya narasinya teman-teman. Tetapi opsinya yang sangat mirip. Sehingga kita harus memahami dari pasal tersebut. Tidak harus dihafal karena yang ditanya bukan bunyi pasalnya, tetapi berkaitan dengan pasal tersebut. Baik teman-teman, untuk soal nomor 4 kami sudah akhiri ya untuk polling karena sudah mencapai batas waktu 1 menit untuk soal nomor 4. Sehingga kami juga mengajak teman-teman agar terbiasa menjawab dengan ketepatan waktu sehingga nantinya ketika tes itu tidak akan mengalami kendala dengan manajemen waktu. Untuk pasal 26, inti pertanyaannya, siapakah yang dianggap sebagai warga negara Indonesia? Berdasarkan pasal tersebut. Jadi warga negara Indonesia, kalau opsi yang B, karena teman ada yang menjawab opsi yang B ya, itu ada 1 orang, penduduk asli dan orang asing yang bertempat tinggal di dalam
waktu tertentu. Jadi, penduduk asli dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia dalam waktu tertentu, ini belum tentu dapat kita katakan sebagai warga negara. Ini adalah warga negara asing, tetap konsepnya adalah WNA. Misalkan tujuannya pariwisata, tujuannya untuk bekerja. Kalau opsi yang C, semua orang yang lahir di Indonesia dan tinggal di wilayah Indonesia itu bisa dikatakan sebagai warga negara. Belum tentu, teman-teman. Karena banyak juga warga negara asing yang lahir di Indonesia, tapi warga negara tersebut tidak otomatis menjadi warga negara. Dan banyak juga warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Apakah hal tersebut bisa kita katakan sebagai orang yang bukan warga negara Indonesia? Kan tidak ya, teman-teman. Sehingga opsi yang C ini kurang tepat. Berikutnya, opsi yang D, warga negara asli serta orang-orang asing yang disahkan menjadi warga negara sesuai dengan undang-undang. Ini jawaban yang paling tepat, teman. Artinya warga negara asli Indonesia, dia lahir, orang tuanya, dan tinggal di Indonesia. Serta orang-orang asing yang disahkan menjadi warga negara sesuai dengan undang-undang lewat proses naturalisasi, teman-teman. Kalau opsi yang E, semua orang yang lahir dari ayah atau ibu berkeluarga negara Indonesia tanpa memandang tempat kelahiran. Karena ada juga warga negara asing yang bisa menjadi WNI lewat proses naturalisasi. Sehingga, sekali lagi opsi yang tepat itu opsi yang D, teman-teman. Dan mayoritas menjawab opsi tersebut. Kita lanjut soal nomor 5. Berkaitan dengan pasal 1 ayat 3. Sekali lagi, soal nomor 5 itu berkaitan dengan pasal 1 ayat 3 sebagai negara hukum. Apa yang menjadi implementasi dari pasal tersebut? Baik, teman-teman, untuk soal nomor 5, waktunya sudah habis ya. Terkait dengan jawaban yang terbaik berdasarkan ketentuan dari pasal 1 ayat 3 dalam sistem pemerintahan Indonesia. Teman-teman mayoritas menjawab opsi yang A, ada juga opsi yang C, D, dan opsi yang E. Kita jawab satu persatu ya, kita akan analisis teman-teman. Mulai dari opsi yang A, supremasi hukum dalam penyelenggaraan negara. Supremasi hukum maknanya adalah hukum sebagai panglima tertinggi atau semua harus berdasarkan asas hukum. Karena ini adalah negara hukum, itu teman-teman ya, makna dari supremasi. Artinya kepastian. Hukum itu harus menjadi panglima tertinggi atau kepastiannya harus terdapat dalam penyelenggaraan negara. Ya, kita simpan dulu opsi yang A. Kalau opsi yang B, teman-teman tidak ada yang menjawab pada opsi yang B karena memang hak asasi manusia itu 28A sampai dengan 28C. Kalau opsi yang C, pemisahan dan pembatasan kekuasaan pemerintahan atau res politika. Bukan di pasal 1 ayat 3, teman. Pemisahan dan pembatasan kekuasaan pemerintahan itu masa jabatan presiden, teman-teman. Itu berkaitan dengan pasal 7. Jadi masa jabatan presiden 5 tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali dalam sekali masa jabatan. Sehingga 2 periode. Tidak 3 periode ya, teman-teman. Masa jabatan presiden itu berdasarkan Undang-Undang Dasar kita tetap 2 periode. Dengan satu periodenya 5 tahun. Kemudian peradilan yang bebas dan tidak memihak. Ini lembaga peradilan. Ini bukan di pasal 1 ya 3. MA, MK, dan KY itu pasal 24, teman-teman.
Kemudian kalau opsi yang E, persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum. Tadi sudah sempat kita bahas ya. Ini memang paling erat berkaitan dengan hukum, tetapi persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan itu di pasal 27 ayat 1, teman-teman. Sehingga pasal 1 ayat 3, kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara, karena sudah dikatakan di sini, teman-teman, dalam sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan, ya. Sehingga kita akan kaitkan dengan warga negara, teman-teman. Tapi kita kaitkan dengan penyelenggaraan negara. Sehingga opsi yang A. Gitu ya, teman-teman. Sekali lagi, ketentuan ini dalam sistem pemerintahan kita. Sehingga supremasi hukum dalam penyelenggaraan negara. Kalau persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan itu 27 ayat 1, teman-teman. Sehingga opsi yang tepat adalah opsi yang A. Selamat, teman-teman yang sudah memilih opsi yang A. Kita lanjut dulu lagi satu soal, setelah itu kita buka sesi diskusi untuk teman-teman. Ini pasal juga yang paling sering muncul, teman-teman ya. Pasal 31. Silakan dicermati. Kemudian setelah itu silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Jadi soal nomor 6, teman-teman, ini soal TWK tipe terbaru. Soalnya sangat singkat, teman-teman. Tetapi kita diminta untuk menganalisis karena tingkat kemiripan dari opsi itu sangat tinggi, teman-teman. Yang mana sekiranya pasal 31 yang mengatur tentang pendidikan di Indonesia. Baik, teman-teman, waktunya sudah habis untuk pasal 31. Jadi ada 14 peserta yang sudah menjawab dengan mayoritas opsi yang dipilih itu adalah opsi yang A. Kemudian ada juga opsi yang C dan ada juga opsi yang kita akan cermati kembali soal nomor 6 ini, teman-teman ya. Pasal 31 Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengatur tentang pendidikan di Indonesia. Inti pertanyaannya di sini, teman-teman. Esensi utama. Esensi itu artinya dasar ya, atau hal yang paling utama gitu. Jadi esensi utama. A sampai dengan E itu berkaitan dengan ketentuan tersebut dalam pasal 31. Tapi yang paling utama yang mana? Sehingga dari ketentuan yang diatur dalam pasal ini. Kalau opsi yang A, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Kalau opsi yang B, pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar bagi semua warga negara. A dan B ini juga merupakan berkaitan dengan kenapa alasan dari pendidikan diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Tapi bukan alasan utama, teman-teman. Karena alasan utama itu adalah yang ingin dicapai berdasarkan tujuan negara, esensi utama. Jadi alasan yang paling mendasar. Opsi yang paling tepat itu di opsi yang C, teman-teman. Kenapa pasal 31 penting diatur dalam Undang-Undang Dasar, pendidikan diatur dalam pasal 31, itu tujuannya atau esensi utamanya adalah pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi opsi yang C. Ini yang paling utama. A dan B itu caranya, teman-teman. Langkah untuk mewujudkan esensi utamanya. Sehingga opsi A dan B ini kurang tepat. Yang D juga kurang tepat karena bukan yang paling utama. Yang E juga bukan. Sehingga sekali lagi opsi yang paling tepat yang menjadi esensi utama untuk mencapai tujuan negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Alinea keempat. Ada dua orang ternyata yang benar. Selamat, teman-teman. Karena memang opsi yang terbaik itulah opsi yang C. Baik, teman-teman. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, kami berikan kesempatan bagi teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan
Atau mungkin ada hal yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Silakan, teman-teman. Bagaimana? Masih semangat atau sudah merasa pusing, teman-teman, pada malam hari ini? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan soal terakhir itu soal nomor 6. Baik, Maya menyampaikan lanjut. Yang lain? Oke, terima kasih ya atas konfirmasinya. Itu menjadi tanda bahwa teman-teman sudah bisa memahami dan bisa menguasai apa yang sudah kita bahas bersama. Kalau sudah disampaikan kata lanjut, itu hanya kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Ini sangat mirip teman-teman ya, seperti soal yang tadi. Silakan dicermati dengan baik, yang mana sekiranya menjadi opsi yang paling tepat. Baik, teman-teman, untuk soal nomor 7 waktunya sudah habis. Ternyata banyak di antara teman-teman masih cukup sulit untuk menemukan jawaban terbaik untuk soal nomor 7. Jadi teman-teman, untuk soal nomor 7 yang berkaitan dengan pasal 31 tentang pendidikan, menyatakan bahwa setiap warga negara itu memperoleh pendidikan. Itu teman-teman ya. Sekali lagi, berdasarkan pasal 31 ayat 1, setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Tanggung jawab utama yang diemban oleh warga negara, bukan oleh pemerintah. Jadi yang tanya adalah bagaimana peran dari warga negara. Di mana teman-teman sudah bisa menemukan jawaban yang terbaik karena opsi yang mayoritas dipilih itu di mana opsi yang A, B, C, dan opsi yang B. Opsi yang A, peran dari warga negara mengikuti pendidikan dasar yang diwajibkan oleh pemerintah. Iya, opsi yang terbaik adalah opsi yang A, teman-teman. Mengikuti pendidikan dasar. Itu peran yang dapat dilakukan oleh warga negara. Pendidikan dasar yang dimaksudkan adalah tingkat SD, SMP, dan SMA, teman-teman. Kemudian opsi yang B, berperan aktif dalam kegiatan pendidikan masyarakat. Pendidikan yang diwajibkan oleh pemerintah adalah pendidikan dasar, bukan pendidikan masyarakat. Opsi yang C, memperjuangkan hak-hak pendidikan di tingkat daerah. Jadi yang wajib dilakukan oleh warga negara adalah mengikuti pendidikan, bukan untuk secara peraturan pasal 31 bukan perjuangkan hak-hak pendidikan. Walaupun opsi yang C bersifat baik, teman. Tapi peran dari warga negara adalah wajib mengikuti pendidikan dasar. Kemudian opsi yang E, mendukung program-program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah. Kalau opsi yang E hanya mendukung. Padahal di pasal 31, jadi warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Sehingga opsi yang paling tepat, sekali lagi teman-teman, adalah opsi yang A. Baik, lanjut soal berikutnya.
Soal nomor 8, teman-teman. Ini semua merupakan soal-soal yang paling sering muncul pada pelaksanaan SKD CPNS 2023 dan CPNS Kinatan tahun 2024. Baik, teman-teman, untuk soal nomor 8, ini waktunya sudah habis ya, teman-teman. Ini cukup banyak dari teman-teman yang mengirimkan respon untuk soal nomor 8 terkait dengan pasal 36. Dalam hal ini adalah bahasa Indonesia. Di sini sudah terlihat dengan jelas, teman-teman. Tipe TWK terbaru ya, itu adalah soalnya singkat dan opsinya sulit dibedakan. Tetapi kalau teman-teman jeli ya, dengan teliti bisa mencermati bahwa ada keterkaitan opsi dengan narasi soal. Di mana bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa. Nah, di sini. Jadi fungsi bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa, teman-teman. Begitu juga bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Pasal 30. Tujuan dari pasal tersebut bagi bangsa Indonesia adalah ini juga berkaitan dengan opsi. Tiga opsi yang tepat, opsi yang A, teman-teman. Sebagai alat pemersatu bangsa. Gitu ya. Walaupun opsi yang B juga bersifat baik, tetapi kita pilih jawaban terbaik, pemersatu bangsa. Sehingga ini yang paling erat kaitannya dengan narasi soal. Sehingga sekali lagi soal nomor 8, opsi yang tepat adalah opsi yang A. Kalau opsi yang C kenapa bisa salah? Walaupun bersifat baik sebagai ciri khas budaya masyarakat Indonesia, tetapi konsep dari fungsi bahasa dalam hal bahasa Indonesia adalah tetap pemersatu. Bahkan di dalam Sumpah Pemuda, ikrar ketiga disampaikan sebagai bahasa persatuan. Ya, teman-teman. Selamat kepada teman-teman yang sudah memilih jawabannya. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 9. Ini berkaitan dengan kewenangan dari lembaga negara. Dalam hal ini adalah Presiden dan DPR. Baik, teman-teman, waktu soal nomor 9 ini sudah habis ya. Jawaban yang terbaik yang dipilih oleh teman-teman ada dua. Ada opsi yang A dan opsi yang B. Jadi di soal nomor 9, Presiden Republik Indonesia dapat menyatakan perang terhadap negara lain apabila hal ini juga harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Seperti yang kita bahas tadi, salah satu kewenangan dari Presiden adalah menyatakan perang, tanda bahaya. Tapi dengan catatan, dengan persetujuan dari DPR. Tujuannya untuk apa? Itu yang menjadi pertanyaan soal nomor 9, teman. Kalau opsi yang A, memastikan bahwa keputusan tersebut diambil secara demokratis. Kalau opsi yang B,
mempertimbangkan kepentingan nasional secara menyeluruh. Kemudian teman-teman juga ada milih opsi yang lain. Opsi yang C, mewujudkan pemerintah yang adil dan transparan kepada publik. Opsi yang D, tidak ada yang memilih. Kemudian opsi yang E juga ada, mempertimbangkan berbagai aspek secara matang dan terarah. Kita fokus pada alasan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai persetujuan. Ya, di sini katanya adalah persetujuan. Hati-hati teman-teman ya. Ini persetujuan, bukan mempertimbangkan. Gitu ya. Bukan mempertimbangkan. Harus melakukan persetujuan dari DPR. Sehingga kata persetujuan itu berbeda dengan mempertimbangkan. Kalau mempertimbangkan itu bisa diterima, bisa tidak. Tapi kalau persetujuan harus dipenuhi, teman-teman. Sama seperti kita memberikan pertimbangan kepada teman, teman bisa saja mengikuti pertimbangan kita, bisa juga tidak. Tapi kalau persetujuan itu harus memenuhi, harus diikuti. Sehingga kalau tidak ada persetujuan ya tidak bisa lanjut, teman-teman. Gitu. Sehingga opsi yang B ini kurang tepat. Begitu juga dengan opsi yang E. Sehingga opsi yang D secara otomatis juga tidak tepat. Harus dipertimbangkan. Ini juga kurang tepat. Yang tersisa A dan C. Bukan berkaitan dengan transparan dalam hal ini. Tetapi Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga perwakilan. Sehingga keputusan tersebut harus diambil secara demokratis. Sebagai lembaga perwakilan rakyat. Sehingga opsi yang tepat, opsi yang A, teman-teman. Begitu. Sekali lagi, harus bisa menemukan kata kuncinya dari setiap soal. Semoga bisa dipahami ya, teman-teman. Karena di sini adalah persetujuan, bukan pertimbangan. Kita lanjut dulu satu soal, setelah itu kita buka sesi diskusi, teman-teman. Soal berikutnya, soal nomor 10. Baik, teman-teman, untuk soal nomor 10, waktunya sudah habis ya, teman-teman. Jadi ada 15 peserta yang sudah mengirimkan jawaban berkaitan dengan pasal 4. Ini bukan hafalan, teman-teman. Tetapi ini adalah konsep untuk memahami Presiden Republik Indonesia itu memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini menjelaskan bahwa apa? Gitu ya, teman-teman. Presiden itu memegang kekuasaan pemerintah terhadap yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar, teman-teman. Itu menurut konsep ini, apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Dari hasil yang teman-teman pilih ada dua opsi. Ada opsi yang A dan opsi yang C. Kalau opsi yang A, kekuasaan presiden dibatasi oleh Undang-Undang Dasar. Kalau opsi yang C, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Karena di sini berkaitan dengan kekuasaannya, di maaf teman-teman. Jadi kalau berkaitan dengan presiden, kewenangannya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar, itu maknanya dibatasi oleh konstitusi dan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Di mana masa jabatan presiden, kemudian kewenangannya juga dibatasi karena harus melakukan persetujuan pertimbangan lembaga negara yang bukan berkaitan dengan sebagai sistem presidensil. Kalau sistem pemerintahan presidensil
baru opsi yang C, teman-teman. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tapi karena di sini menurut Undang-Undang Dasar itu makanya kekuasaan presiden tidak mutlak, tidak terbatas, tetapi kekuasaan dibatasi oleh Undang-Undang Dasar. Sehingga opsi yang tepat adalah opsi yang A. Baik, kita sudah sampai ke soal nomor 10. Bagaimana teman-teman, ada pertanyaan? Kami persilakan. Atau mungkin ada yang ingin disampaikan teman-teman dari 10 soal yang sudah kita bahas. Kami ingin memastikan teman-teman masih semangat ya untuk mengikuti kelas online pada malam hari ini. Jadi semangat ya teman-teman. Teman-teman dari Indonesia bagian timur, apakah bergabung pada malam hari ini? Oke, ya. Sangat hot ya teman-teman. Soal yang kami bagikan pada kesempatan malam hari ini termasuk di sesi-sesi sebelumnya. Oke, Yasmin menunjukkan tingkat semangat yang tinggi dan bahkan ingin lanjut ke soal berikutnya. Semoga dari 10 soal yang dijawab, salahnya baru 2 sampai dengan 3 soal saja ya teman-teman. Jangan sampai lebih dari itu. Mohon dihitung secara mandiri teman-teman. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 14. Ini adalah soal yang dikerjakan oleh peserta SKD CPNS tahun 2023. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa pasal 14.1 dan ayat 2 itu sering kali muncul teman-teman. Semoga teman-teman sudah bisa menemukan jawaban terbaik untuk soal ini. Silakan teman-teman yang belum mengirimkan jawaban, silakan dipilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Ini sambil mengetes konsentrasi dari teman-teman ya, karena sudah sempat kita bahas tadi kewenangan dari presiden. Baik, soal nomor 11, waktunya sudah habis teman-teman. Pasal 14 ayat 2 dinyatakan bahwa memberikan amnesti dan abolisi atau AA teman-teman ya. Bagaimana konsep ini atau kewenangan ini teman-teman berperan dalam menjaga keadilan hukum di Indonesia. Jadi amnesti dan abolisi itu kewenangan presiden dengan pertimbangan lembaga negara apa, teman-teman? Tadi sudah sempat kita bahas. Kalau lembaga Mahkamah Agung itu untuk gerasi dan rehabilitasi, teman. Untuk amnesti dan abolisi itu adalah lembaga DPR. Opsi yang B, teman-teman ya. Jadi ada dua peserta yang punya opsi yang A, bahkan satu peserta opsi yang C. Komisi Yudisial itu ya terlibat, teman-teman ya, dalam proses amnesti, abolisi, dan gerasi rehabilitasi. Pasal 14 itu ayat 1 dan ayat 2. Kalau gerasi rehabilitasi presiden bersama dengan Mahkamah Agung, amnesti dan abolisi presiden dengan DPR. Begitu ya, teman-teman. Semoga masih semangat dan berkonsentrasi. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 12.
Ini semakin malam, soalnya semakin sulit teman-teman, semakin hot. Semoga teman-teman masih bisa fokus untuk memilih jawaban yang terbaik. Silakan. Baik teman-teman, soal nomor 12 waktunya sudah berakhir, di mana opsi yang dipilih oleh teman-teman itu cukup bervariasi, mulai dari opsi yang A, B, dan opsi yang I. Kita coba analisis satu persatu. Di pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Jadi, disusun usaha bersama. Ini ada kata usaha bersama dengan asas kekeluargaan, teman-teman. Jadi bagaimana penerapan dari pasal 33 ayat 1 ini? Itu yang menjadi pertanyaan dengan konsep usaha bersama. Kalau opsi yang A, perekonomian harus dirancang untuk meningkatkan efisiensi melalui persaingan yang ketat di pasar. Ini kurang tepat ya, teman-teman. Persaingan ketat yang di pasar ini mengakibatkan kurang. Sambil tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara umum. Tidak menunjukkan usaha bersama. Kalau opsi yang berikutnya yang dipilih oleh teman-teman, opsi yang D, perekonomian harus mengutamakan penyediaan akses yang setara bagi semua individu dan kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dengan menekankan pada pengaturan pasar yang adil. Ini juga berkaitan dengan konsep peraturan pasar ya, teman-teman ya. Dan berkaitan juga dengan kesetaraan akses. Padahal yang diminta di sini adalah usaha bersama. Usaha bersama itu erat kaitannya dengan kerjasama, teman-teman ya. Usaha bersama ini adalah kerjasama dan kontribusi semua pihak, gitu ya. Baik itu pemerintah dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan, teman. Jadi opsi yang ini. Jadi usaha bersama yang dimaknai di sini adalah kerjasama antar semua pihak. Sehingga opsi yang paling tepat opsi yang itu. Dengan tujuan perekonomian untuk mencapai kesejahteraan bersama. Gitu. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 13, teman-teman. Jadi di soal nomor 13, tujuan dibentuknya DPD. Karena DPD ini adalah lembaga negara yang baru ya teman-teman. Setelah dilaksanakan proses amandemen terhadap Undang-Undang Dasar kita. Jadi teman-teman yang mencermati pembahasan dari awal berkaitan dengan kewenangan dari DPD, itu rasanya bisa menjawab yang terbaik soal nomor 13 ini.
Baik, teman-teman, waktu pengerjaannya sudah habis. Soal nomor 13, jawaban yang dipilih oleh teman-teman sangat bervariasi. Opsi yang A, B, C, dan opsi yang D. Sekali lagi, teman-teman, kita fokus kepada tujuan dari dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah dan DPD. Kalau opsi yang A, pelimpahan kewenangan pemerintah daerah kepada DPD. Pemerintah daerah yang dimasukkan di sini adalah gubernur, bupati, dan wali kota. Bukan dilimpahkan kepada DPD, karena DPD ini tidak setara dengan pemerintah daerah. Ini lembaga tinggi negara. Sehingga opsi yang A ini kurang tepat. Kalau opsi yang B, menyalurkan aspirasi daerah di tingkat nasional. Itu teman-teman. Menyalurkan aspirasi di tingkat nasional. Ini berkaitan ya teman-teman, kita simpan dulu. Opsi berikutnya, opsi yang C, sebagai wakil pemerintah daerah dalam pengambilan putusan di pusat. Sekali lagi, kalau opsi yang C, DPD itu bukan lembaga yang berada di pemerintah daerah. DPD itu adalah lembaga tinggi negara, teman-teman. Yang dimaksud sebagai pemerintah daerah itu adalah pemerintah gubernur, bupati, dan wali kota. Sehingga opsi yang C bukan wakil dari mereka, bukan wakil dari pemerintah daerah. Tapi yang paling tepat adalah hilangkan kata pemerintahnya, wakil daerah. Itu baru tepat teman-teman, karena Dewan Perwakilan Daerah. Sehingga opsi yang C ini kurang tepat. Hati-hati, satu kata itu memiliki makna yang berbeda. Kalau opsi yang D, memperjuangkan kepentingan daerah dalam pemerintah atau pemerintahan pusat. Oke, ini juga mirip ya teman-teman. Dengan opsi yang B kita simpan dulu. Sebentar kita akan bahas apa perbedaannya. Kalau opsi yang E sebagai representasi daerah dalam pemerintahan pusat. Ini juga berkaitan erat. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa istilah pemerintahan itu ada dua konsep teman-teman. Ada pemerintahan dalam arti luas dan arti sempit. Tetapi secara umum yang dimaksud sebagai pemerintahan itu adalah lembaga eksekutifnya teman-teman. Presiden, wakil presiden, dan jajaran para menteri, teman. Sehingga DPD ini bukan memperjuangkan kepentingan daerah dalam pemerintahan pusat, tapi tingkat nasional yang paling tepat. Karena pemerintahan itulah lembaga eksekutif, bukan untuk disampaikan kepada DPR maupun lembaga presiden. Tetapi tujuannya adalah di tingkat nasional sebagai lembaga tinggi negara. Pemerintahan pusat maknanya adalah presiden, wakil presiden, dan jajaran para menteri. Bukan masuk ke dalam hal tersebut. Karena beda kamar, teman-teman. DPD itu adalah lembaga legislatif. Kalau pemerintahan itu adalah lembaga eksekutif. Sehingga opsi yang tepat adalah aspirasi. Dewan Perwakilan itu menyalurkan aspirasi daerah di tingkat nasional. Opsi yang B, teman-teman, jawaban yang terbaik. Gitu. Sekali lagi, opsi yang tepat adalah opsi yang. Jadi, peran dari DPD itu adalah menjadi tempat aspirasi, menyalurkan aspirasi daerah, bukan dalam pemerintahan. Karena pemerintahan itu adalah lembaga eksekutif, presiden, wakil presiden, dan para menteri. Begitu teman-teman ya. Sehingga opsi yang tepat itu adalah opsi yang B. Selamat teman-teman yang sudah memilih opsi yang B. Sebelum kita lanjut, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Kita sudah sampai soal nomor 13. Sekali lagi, teman-teman, bisa kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke,
Terima kasih Nurul dan teman-teman yang lain. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 14. Ini kita sudah sempat bahas pasal 33, tapi kita bahas ke ayat 3-nya. Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Bertujuan untuk apa? Jadi bukan bunyi pasalnya, tetapi implementasi atau tujuan dari pasal tersebut yang diminta oleh soal TWK. Silakan teman-teman yang belum mengirimkan jawaban di quiz atau di polling, silakan dipilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Pasal 33 itu berkaitan dengan perekonomian, teman-teman ya. Sehingga itu yang juga kita gunakan sebagai konsep. Apakah itu pasal 33 erat kaitannya dengan sila satu, sila 2, sila 3, sila 4, atau sila 5. Itu yang digunakan, teman-teman. Sekali lagi, pasal 33 berkaitan dengan perekonomian. Baik, waktu untuk menjawab soal nomor 14 sudah berakhir, teman-teman. Opsi yang dipilih dari teman-teman ada opsi yang A, kemudian opsi yang C, dan opsi yang I. Silakan teman-teman, kita fokus ke soal nomor 14 ini ya, terkait dengan pasal 33, sekali lagi berkaitan dengan perekonomian. Kalau opsi yang A, menjaga keberlangsungan negara Indonesia itu pertahanan keamanan, teman-teman. Sila ketiga, ini bukan. Negara maju juga bukan. Yang berkaitan dengan perekonomian itu adalah sila kelima. Dalam tujuannya adalah kemakmuran bangsa Indonesia. Opsi yang C, teman-teman. Ini juga pertahanan keamanan. Yang I juga sama. Sehingga sekali lagi opsi yang tepat, opsi yang C. Baik, teman-teman. Kita sudah berada pada penghujung soal pada malam hari ini. Kita sudah berada di soal nomor 15. Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Baik, teman-teman, silakan yang belum mengirimkan jawaban pada quiz atau polling, silakan dipilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Untuk soal nomor 15, waktunya sudah berakhir, teman-teman. Di mana opsi yang dipilih itu dari opsi yang A, B, C, dan opsi yang D. Pasal 18, teman-teman, berkaitan dengan pemerintah daerah atau berkaitan dengan pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Ini memberikan asas otonomi daerah atau istilah lainnya adalah asas desentralisasi, teman-teman. Tujuannya untuk apa? Terkait dengan otonomi daerah. Itu yang menjadi inti pertanyaan soal nomor 15, teman-teman. Kalau opsi yang A, mengelola pemerintahan yang sesuai dengan pemerintah pusat, ini bukan otonomi daerah. Bukan konsep otonomi daerah, pemerintahan itu diatur oleh pemerintah pusat.
Karena otonomi daerah itu maknanya adalah menjalankan pemerintah daerah sesuai dengan potensi dan kekayaan yang alam yang dimiliki, sehingga disesuaikan dengan prakarsa dan gagasan dari daerah itu sendiri. Sehingga opsi yang paling tepat, teman-teman, itu adalah opsi yang B. Keleluasaan pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Jadi opsi yang B. Jadi kita diberikan kebebasan untuk mengelola daerah. Semakin kaya daerah tersebut, maka semakin sejahtera daerah itu sendiri. Jadi keleluasaan dalam mengelola daerah itu disebut sebagai asas otonomi. Itu berlaku pasca amandemen terhadap Undang-Undang Dasar kita setelah era reformasi. Kalau sebelumnya diatur oleh pemerintah pusat semua, teman-teman. Kalau opsi yang C, pencapaian setiap kabupaten ini tidak bisa disamaratakan. Kalau opsi yang D, penanda kemajuan itu juga kurang. Kalau opsi yang E, itu juga kurang tepat. Yang paling tepat adalah pemerintahan sendiri. Untuk mengelola pemerintah daerah sendiri, itu dimaksud sebagai otonomi daerah. Opsi yang B, teman-teman. Baik, kita sudah berada pada soal nomor 15. Sebelum kita lanjut, teman-teman, kami berikan kesempatan bagi teman-teman kalau ada yang ingin bertanya. Silakan disampaikan secara langsung atau bisa ditulis di kolom. Pertanyaan dari Maya terkait dengan peran mentor ASN dengan bimbel Piracun. Ya, jadi kami diberikan kepercayaan juga oleh Kak Vira di bimbel Viracun untuk mengisi materi TWK, teman-teman. Sehingga teman-teman yang berada di grup kelas online fokus TWK CPNS tahun 2024 yang mengajar teman-teman di kelas online ini adalah mentor yang juga mengajar di bimbel Viracun. Jadi teman-teman wajib berbangga dan terkait dengan materi yang kami sampaikan itu kami upayakan sangat mirip dengan tes sesungguhnya, teman-teman. Sehingga kalau di bimbel Viracun, teman-teman itu pesertanya lebih banyak. Tapi kalau di kelas online ini yang kami kreasikan fokus PWK, kami mengajak teman-teman untuk lebih fleksibel berdiskusinya. Jika kelasnya kami batasi kuotanya. Gitu ya, Maya. Semoga bisa menangkap terkait dengan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh Maya. Itu ya, teman-teman. Jadi kami sangat senang bisa sharing kepada teman-teman untuk bisa bergabung menjadi abdi negara di tahun 2020. Terima kasih teman-teman yang sudah selalu support ya, baik itu di channel YouTube maupun di kelas online ini. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin disampaikan. Terkait dengan soal ya, karena ini materinya yang sangat padat, untuk materi pilar negara, itu kami kreasikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu kami fokuskan ke 15 soal. Tetapi untuk pertemuan selanjutnya, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, itu jumlah soalnya 20, teman-teman. Jadi mohon permakluman karena materi berkaitan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, itu materinya sangat banyak, teman-teman ya. Sehingga kami khawatir tidak bisa sesuai dengan timeline waktu yang sudah ditentukan, hanya kami batasi ke 15 soal. Tapi teman-teman, untuk pertemuan selanjutnya berkaitan dengan materi NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika termasuk bahasa Indonesia, kita akan kembali ke format awal 20 soal, teman. Jadi berkaitan dengan materi yang sudah sempat kita bahas, kami akan kirimkan teman-teman, termasuk rekaman, termasuk juga file materinya untuk materi dan soal, termasuk juga tambahan materi jika diperlukan, teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa disampaikan di pertemuan selanjutnya. Boleh, teman-teman. Kalau ada hal yang ingin teman-teman sampaikan berkaitan dengan materi di pertemuan sebelumnya. Tapi kalau kita membahas kembali secara detail dengan penyampaian media dan termasuk
latihan soal itu kita bahas di tryout teman-teman ya. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri, ada yang ingin tanyakan kembali? Sekali lagi terima kasih teman-teman di tengah malam minggu ini sudah meluangkan waktu untuk bisa kita ajak berdiskusi dan latihan soal. Jadi kesuksesan teman-teman ya adalah pertemuan antara kesempatan dan kerja keras. Jadi percayalah akan hal tersebut teman-teman. Kemudian sebelum kita akhiri, baik teman-teman, sebelum kita akhiri, kami ingin menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan tryout ya, jadi sistem kami sudah siap. Teman-teman besok akan kami sampaikan lewat admin terkait dengan bagaimana mekanisme tryoutnya. Kami akan kirimkan link, silakan teman-teman buat akun ya di link tersebut sehingga bisa mengikuti tryout yang sudah kami siapkan. Itu tryout yang pertama teman-teman ya. Karena teman-teman memiliki kesempatan 2 kali mengikuti tryout secara gratis. Untuk besok ya kelasnya malam teman-teman ya. Sesuai dengan kesepakatan kita. Sesuai dengan kesepakatan di jadwal yang kami masukkan, itu kita mulainya sama seperti pada pertemuan malam hari. Di pagi hari, teman-teman bisa menggunakan waktu yang tryout, atau bisa juga tryoutnya dilaksanakan di hari berikutnya, karena waktunya masih cukup fleksibel, teman-teman. Kalau tidak salah, itu sampai 3 dan 4 hari pengerjaan. Itu waktunya fleksibel. Kapan teman-teman merasa yakin dan sudah siap untuk mengikuti tryout itu, untuk siap untuk mengerjakan, itu teman-teman bisa mengerjakan. Semua sub teman-teman ya, tidak hanya fokus TWK. Kami menyampaikan bahwa soal tryout itu soal yang mendekati bagaimana contoh pelaksanaan tes sesungguhnya, termasuk juga tampilan dari tryout tersebut itu mendekati dari tes yang sesungguhnya. Jadi ada materi TWK, IU, dan TKP, teman-teman. Baik, sebelum kita akhiri, pembahasannya ada. Tenang saja teman-teman. Kita akan bahas tapi fokusnya kita ke TWK pembahasannya. Untuk pembahasan TIU dan TKP itu nanti teman-teman bisa lihat di sistem ya. Tapi untuk pembahasan TWK kita bahas via Zoom nanti ya teman-teman. Setelah selesai materi dari bahasa Indonesia. Oke, siap Bani. Kami akan upayakan dengan tim untuk mempersiapkan tryout ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah selalu support channel Mentor ASN, termasuk juga kelas online ini. Kami harapkan teman-teman juga menyampaikan informasi yang baik ini kepada teman-teman yang lain untuk bisa belajar TWK itu di channel YouTube Mentor ASN, termasuk juga kelas online. Jadi karena saking banyaknya antusias, jadi kami dan tim itu akan membuka batch yang ketiga, teman-teman. Itu dimulai minggu depan, pendaftaran mulai besok hari. Tapi kalau teman-teman masih berminat untuk bergabung, memperdalam lagi, karena masih ada waktu yang tersisa, teman-teman, itu silahkan dengan diskon spesial bagi alumni batch yang kedua. Tidak akan sejumlah pertemuan pertama kemarin di batch yang kedua. Kami akan berikan diskon spesial pada teman-teman yang mau lanjut ke batch yang ketiga. Soalnya berbeda. Kita akan perbarui terkait dengan soal di batch yang ketiga, tidak hanya membahas berkaitan dengan materi, tapi soal dan latihannya kita akan perbarui. Sehingga teman-teman tidak perlu khawatir apakah mengulang materi dan soalnya tidak. Itu akan berbeda. Seri yang ketiga ya teman-teman, batch yang ketiga, dan teman-teman masih juga kesempatan mengikuti tryout gratis 2 kali. Sehingga kalau teman-teman gabung di batch yang ketiga, sudah 4 kali gratis tryoutnya teman-teman. Luar biasa ya. Itu kami upayakan sehingga teman-teman yang masih punya kendala di materi TWK, kami harapkan teman-teman bisa bergabung kembali di batch yang ketiga.
ya, sehingga benar-benar dikuasai terkait dengan materi TWK. Mungkin teman-teman sudah merasakan yang punya pengalaman SKD CPNS tahun 2023 yang paling sulit itulah TWK. Diskonnya 99% ya. Oke, nanti dilihat diskonnya Nurul ya. Berapa persen? Intinya kami akan berupaya yang terbaik bagi teman-teman yang sudah bergabung di batch yang kedua. Diskonnya menarik untuk ditunggu. Nah, baik teman-teman, kalau tidak ada yang ingin tanyakan lagi, sekali lagi terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu di malam minggu ini dengan latihan soal TWK. Tetap semangat, besok pagi akan dikirimkan oleh admin berkaitan dengan mekanisme untuk pelaksanaan tryout gratisnya. Tetap semangat, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya teman-teman. Semoga semuanya lulus CPNS tahun 2024. Selamat malam teman-teman. Terima kasih.